Selamat datang kembali. Saya akan membacakan sebuah buku 108 tips renungan meditasi dari Anata Gotama. Mari kita mulai. Akan saya bacakan ke 108 semuanya. Yang pertama, meditasi adalah mengamati dan menikmati kekinian Anda. Perenungan merupakan salah satu bentuk meditasi yang paling dikenal. Saking lumrahnya, boleh jadi kita tidak menyadari bila saat merenung sebetulnya kita sedang bermeditasi secara alamiah. Merenung bukanlah melamun atau menghayal. Di sini ada objek perenungan yang jelas, yang tetap dipegang. Apakah itu bersifat sakala maupun niskala, bersifat lahiriah maupun batiniah. Dengan mengamati suatu objek dengan cermat, seksama dan penuh perhatian, diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang objek tersebut. Objek yang dianjurkan dalam perenungan adalah objek dalam. Sayangnya, umumnya kita tidak bisa serta-merta melakukannya. Dalam mengawali latihan, penggunaan objek luar terasa jauh lebih mudah. Memanfaatkan keluar masuknya nafas sebagai objek misalnya, di samping ia tidak sepenuhnya di luar, juga memberi efek ganda berupa ketenangan dan kesehatan. Yang kedua, meditasi adalah hadir di sini dan saat ini. Dalam bermeditasi, Anda haruslah hadir sepenuhnya di sini. Anda tidak akan pernah bermeditasi kalau pikiran kelayapan kesana kemari atau malah membumbung tinggi diterbangkan berbagai angan-angan. Bukanlah meditasi yang Anda lakukan itu bila mana hanya jasad Anda saja yang hadir di sini, sementara pikiran Anda tersita oleh kenangan atau ingatan di masa lalu, atau terbetot dan diseret oleh berbagai angan-angan atau kekhawatiran ke masa depan. Hadir secara fisik maupun mental di sini dan saat ini. Ini adalah meditasi. Makanya, ia juga bisa disebut mengembalikan diri Anda pada diri Anda sendiri. Yang ketiga, meditasi bukan upaya yang menjadikan kita sedemikian terkondisi. Kita sudah lebih dari sekedar terkondisi. Kita telah terkondisi di tempat kerja, dalam perjalanan berangkat dan pulang kantor atau sekolah. Sesampai di rumah pun masih dibebani oleh berbagai permasalahan. Agaknya kurang arif bila mana kini kita malah menghadirkan beraneka pengkondisi lain lagi yang tidak benar-benar perlu dan bermanfaat. Umum beranggapan bahwa bermeditasi meski begini atau mesti begitu. Ini malah jadi serba menyulitkan, serba membebani, sejauh mereka sama sekali di luar kebiasaan kita. Sikap tubuh memang mempengaruhi kekhusyukan dan ketahanan, serta berkaitan erat dengan keterpusatan pikiran. Akan tetapi, meditasi bukanlah sekedar konsentrasi. Ia merupakan aliran perhatian alamiah yang menerus terhadap objek yang dimeditasikan dalam jangka waktu tertentu yang dibutuhkan. Meditasi justru merupakan seni melepas beban. Seni melepas beban yang selama ini terasa begitu menghimpit dan menekan, berupa berbagai pengkondisi yang ada maupun yang kita adakan tanpa sengaja. Akan tetapi jangan salah, ia bukanlah sebuah bentuk pelarian dari tanggung jawab. Ia lebih berupa peletakan sejenak segala beban psikis pada jarak tertentu yang aman, sampai dengan Anda terpulihkan kembali dan lebih bertenaga untuk menanganinya lagi dengan lebih baik.
Semua ini tentu berlangsung di tataran mental. 4. Kedalaman meditasi menyebabkan meditator tidak mudah terpengaruh oleh stimulus atau rangsangan luar yang dibawa masuk saat berlangsungnya berbagai kontak indriawi. Kebiasaan reaktif selama ini ditransformasikan menjadi proaktif. Inilah yang menenteramkan, inilah yang bermanfaat langsung bagi Anda. Rangsangan luar pada mulanya memang bisa terasa sangat mengganggu. Akan tetapi, semakin ke dalam, mereka semakin tidak terasakan. Kemantapan fisik secara langsung akan mempengaruhi ketahanan psikis atau ketahanan mental. Inilah nantinya akan terpancar kembali berupa ketahanan fisik. 5. Mengenal diri Anda secara lebih baik. Adakah sesuatu yang lebih aneh di dunia ini dibandingkan dengan tidak mengenali diri sendiri? Mengenalinya bukan saja secara fisik, namun juga secara mental. Anda bisa saja mengenal dan mengerti dengan baik berbagai hal. Namun, apa artinya semua itu bila Anda asing akan diri sendiri? Sederhana saja. Apapun yang kita amati dengan seksama, tentu akan kita kenali dengan lebih baik. Bila yang kita amati itu adalah diri kita, maka kita pun akan mengenalinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, dari perspektif ini, meditasi ini juga bisa disebut sebagai meditasi mengenal diri. Dengan lebih mengenalinya, kita jauh lebih bisa intim, lebih kompromistis, dan pada akhirnya lebih harmonis dengannya. Bila ditelusuri akan tampak bahwa konflik batin disebabkan oleh krisis pengendalian diri. Dalam batin yang harmonis, tidak ada konflik. 6. Meditasi bukan relaksasi. Bukanlah sebuah latihan meditasi seperti yang dimaksudkan di sini apabila ia tidak mendukung kemajuan batiniah Anda. Anda tidak akan pernah merasa tenang, tentram, dan damai bila salah satu kaki Anda kesemutan, bukan? Jasmani yang dikekang, apalagi disiksa, akan bereaksi, akan mengadakan perlawanan sekuat pengekangan atau penyiksaan yang dilakukan terhadapnya. Makanya, walau relaksasi sangat bermanfaat, ia hanyalah pra-meditasi. Meditasi bukanlah untuk sekedar rileks. Meditasi bukan relaksasi. Badan ini bisa saja terasa rileks. Namun bila pikiran bergejolak dan perasaan menggelora, apa gunanya? Meditasi menenteramkan jiwa yang gundah gulana, yang diganggu oleh berbagai agitasi dan agresi eksternal maupun internal. 7. Meditasi punya kemiripan dengan konsentrasi. Ketika bermeditasi, pikiran Anda terpusat pada satu objek. Disarankan objek dalam. Jadi amat mirip dengan konsentrasi. Saking miripnya, bahkan ada sebuah ensiklopedia yang mempersamakan mereka. Perbedaan mendasarnya adalah meditasi bersifat diri sentris. Keterpusatan ditujukan pada segala fenomena yang terjadi di dalam, yang berlangsung pada sang diri, baik yang bersifat lahiriah, yang bersifat kasat, maupun yang bersifat batiniah. Sedangkan konsentrasi bisa mengambil objek amatan apa saja. Sebagai contoh, saat ini ketika Anda membaca tulisan ini atau Anda mendengarkan suara saya,
Anda memperhatikan deretan huruf-huruf yang tampak di atas kertas, bukan? Huruf demi huruf, kata demi kata, dan seterusnya sambil menangkap makna tulisan ini. Yang ini adalah konsentrasi. Tetapi bila yang Anda amati dan perhatikan dengan seksama itu adalah bagaimana mata Anda bekerja dalam membaca, atau telinga Anda ketika mendengar, atau sikap duduk maupun sikap badan Anda ketika membaca, atau perasaan atau bentuk-bentuk batin ketika membaca ini berarti Anda sedang membangun kondisi meditatif. Jadi keterpusatan bukan pada objek luar, akan tetapi pada fenomena fisikal maupun mental persis saat dan selama mengamati objek luar itu, tapi bukan untuk menilainya. Nah, dengan demikian Anda senantiasa sadar terhadap setiap gerak-gerik fisikal dan mental Anda, tanpa memberi penilaian terhadap yang sedang berlangsung, apalagi menghakiminya pun terhanyut di dalamnya. Rasanya lebih mudah melakukannya daripada menjelaskannya lewat kata-kata. Memang demikian. Meditasi adalah praktek langsung, bukan teori. Kedelapan, bukan mengatur gerak-gerik fisik maupun mental. Dalam mengamati, kita tidak mengatur gerak-gerik fisik maupun mental. Hanya mengarahkan perhatian padanya guna mengamati dengan seksama semua gerak yang sedang berlangsung. Awalnya, boleh jadi gerak Anda tampak lamban atau mirip slow motion di mata orang-orang. Ini umum. Kenapa? Karena kita cenderung terjebak pada memikirkan gerak itu dan bukannya sekedar mengamati atau memperhatikannya. Bagi yang sudah terlatih, tidak perlu lamban. Biasa saja. Kita tidak mengatur gerak fisik ataupun mental, melainkan hanya memperhatikannya dengan seksama. Bagi pemula, tentu tidak bisa langsung meloncat. Butuh waktu dan tentu saja kesabaran. Masih pada fase awal, bila meditator sudah hampir melakukannya dengan pas, bisa jadi ia jadi bersikap acuh tak acuh atau tampak tidak pedulian. Ini biasanya terjadi pada mereka yang punya kecenderungan selfish ataupun yang mengidap rasa rendah diri. Tapi tidak kenapa. Amati saja. Dengan disadari, itu pun akan berangsur-angsur normal. Kesembilan, mengutamakan objektivitas dan kejujuran. Kita mengamati hanya itu, tanpa menilai apa yang teramati. Bila ada interupsi berupa penilaian, ia tidak lagi objektif. Kita terkadang merasa bosan, kesal, jengkel, dan lain sebagainya. Amat jujur, bukan? Mengapa dan kepada siapa kita mesti berbohong? Apa perlu berbohong bila kita melihat dengan mata atau mendengar dengan telinga, misalnya? Ketika si pikiran terusik objektivitasnya, ia pun mulai berbohong, menipu. Tampaknya saja bermeditasi, padahal sedang melamun. Bukankah ini tidak jujur? Karenanya lah dikatakan bahwa meditasi mengutamakan objektivitas dan kejujuran. Kejujuran luar bermula pada kejujuran dalam. Ke-10, perhatikan dan catat saja dalam hati. Dalam mengamati dengan seksama, kita sebenarnya hanya memperhatikan saja, tanpa penilaian, tanpa
memuatinya dengan prasangka-prasangka, praduga-praduga, pretensi, harapan, sugesti, dan sejenisnya. Bila mau, boleh dicatat fenomena batin yang terjadi di dalam hati. Bila tidak apa-apa, bahkan lebih baik begitu. Bila telah fasih, pemahaman pun muncul dengan sendirinya. Pemahaman ini bersifat lebih objektif dan apa adanya. Terbiasa begini, cepat atau lambat, Anda dapat memahami apa itu, apa adanya, dengan amat jelas. Apa adanya adalah the truth itu. The truth. Sederhana, bukan? Cobalah. 11. Meditasi punya tahapan. Seperti juga jasmani, rohani pun punya tahap-tahap perkembangannya sendiri. Demikian juga dengan meditasi. Secara garis besar, ia dapat dikelompokkan dalam tahap pemula, tahap antara, dan tahap lanjut. Sementara penekun, malah ada yang harus mengawalinya dari tahap pra-meditasi, yaitu sejenis tahap penyeragaman, pengenalan, atau orientasi. Pra-meditasi mengarahkan seseorang penekun pada penyiapan fisik dan mental. Yang sudah siap tentu tak perlu lagi melalui tahap ini. Seperti pada kegiatan lainnya, orientasi senantiasa kita perlukan. Orientasi mengantarkan kita pada pengenalan bidang yang ditekuni secara lebih baik. Di sini, kita juga dapat mengukur tingkat kesiapan kita untuk benar-benar memulainya. Bila ada yang perlu dipersiapkan, hendaklah dipersiapkan dengan baik dulu. Jangan sampai tersendat-sendat di tengah jalan karena kehabisan bensin, padahal sejak tadi sudah melewati beberapa pompa bensin. Kan sayang. Berikut adalah pendapat seorang penulis, dosen ilmu filsafat di beberapa universitas Asia dan Eropa yang juga berguru selama 25 tahun pada Sakya Tirzin, pemimpin Ordo Sakya dari Buddhisme Tibet. The gradual development of the ability to see things as they really are through the practice of meditation has been linked to the development of special instruments by means of which we can now see subatomic reality and the like. In the same way, if we do not develop the potential of our mind through the cultivation of right effort, right mindfulness, and right concentration, our understanding of the real state of things will remain at best intellectual knowledge. Peter Della Santina, The Three Enlightenment, 97, halaman 63. Dari sini, kita dapat menangkap salah satu esensi dari jalan meditasi ini untuk benar-benar dicatat adalah proses yang bertahap dalam pentahapan tertentu yang jelas dan terarah, merujuk pada buku-buku atau kata-kata bijak dan tuntunan dari mereka yang dipercayai, memang memberi pengetahuan yang bermanfaat. Namun pengetahuan tersebut seringkali perlu ditransformasikan lagi ke dalam diri sendiri secara mandiri. Jangankan buku-buku yang Anda baca bisa mentransformasikan batin Anda. Seorang guru sekalipun hanya membuka gerbang kesadaran Anda. Tidak lebih dari itu. Di alam spasio-temporal ini, pentahapan pasti ada. Tidak simsalabim, abrakadabra, jadi. Tidak demikian prosesnya. 12. Ia juga punya pola dan ritme. Pola ini sebetulnya tergantung kita. Artinya,
Walau memang ada pola bakunya, ada kalanya tetap perlu disesuaikan dengan pola masing-masing. Bila tidak, bagaimana kita akan menerapkannya bagi diri sendiri? Heterogenitas mendikte pola kita masing-masing. Secara alamiah, kita juga punya ritme biologis yang spesifik. Para olahragawan memulai dengan pemanasan sebelum benar-benar berlatih. Jadi tidak langsung khusyuk. Bila bisa langsung khusyuk, tentu baik sekali. Namun umumnya tidak seperti itu. Ritme justru menjadikannya tidak monoton atau membosankan. Ia juga menyebabkan setiap fase jadi terasa baru. Menarik memang. Meditasi memang amat menarik bila ditekuni. Kita seakan jadi hidup kembali. Jauh lebih hidup dibanding sebelumnya. Hidup dalam dunia meditatif yang mengagumkan. 13. Bukan saja alamiah, tetapi juga ilmiah. Sangat alami, duduk santai sambil memperhatikan keluar masuknya nafas sendiri. Misalnya, amat alami bukan? Tidak dibuat-buat, diatur atau dikontrol, tidak harus begini atau begitu. Sikap tubuh pun biasa-biasa saja. Tidak perlu jadi pemain akrobat. Bila kita memang seorang pemain akrobat, tidak apa-apa. Just go on. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan dan menunjukkan keilmiahannya. Objektivitas memang merupakan dasar dari dunia keilmuan. Disinilah kita terjamin untuk tidak terperangkap dogmatisme. Di sini pula kita memberdayakan nalar dengan lebih efektif. Secara tidak langsung, pengembangan batin yang terjadi dari meditasi juga mengurangi dan mengikis pandangan yang terkondisi oleh takhyul. 14. Ingat, meditasi adalah olah batin, bukan olah raga. Kesalahan dalam memandang meditasi justru berawal di sini. Memang meditasi berdampak samping positif terhadap kesehatan secara menyeluruh. Akan tetapi, itu bukanlah tujuan pokok dari bermeditasi. Olah batin disebut juga praktek atau laku spiritual atau sadhana. Akan tetapi, kita bisa terperosok ke dalam upaya peraihan kanuragan, kesaktian, atau sejenisnya. Bukan itu arah yang dituju dalam bermeditasi. Iming-iming kanuragan ataupun kesaktian memang amat menggiurkan bagi banyak orang, karena membuatnya merasa punya kelebihan. Akibatnya, banyak yang mandek sampai di sini saja. Berhati-hatilah terhadap yang satu ini, sahabatku. 15. Persiapkan diri sebelum bermeditasi. Yang ini terkait dengan tip 10 sebelumnya. Persiapan senantiasa perlu. Apa yang perlu dipersiapkan? Diri sendiri, itu pasti. Pemahaman yang baik atas bidang kerja akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengerjakannya. Kita bisa memperoleh pengertian tentang sesuatu melalui bertanya. Apakah itu bertanya kepada pembimbing, buku-buku, mereka yang lebih berpengalaman, atau yang lainnya? Tips ini juga pantas dipandang sebagai salah satu dari bahan baku bagi fase persiapan ini. Kiranya amat jelas bagi kita tentang pentingnya persiapan ini. Mengenai tempat, pakaian, waktu, dan lamanya, sambil jalan kita pun akan memahami dan menemukan yang paling sesuai. Prinsipnya adalah yang sesuai dengan kondisi faktual objektif kita
adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karenanya, kenalilah diri Anda. 16. Hobi yang paling murah. Betapa tidak, Anda tidak perlu menyewa tempat, alat, ongkos atau membayar biaya administrasi untuk memperoleh kartu keanggotaan atau sejenisnya. Diri Andalah modal dasar Anda. Oh ya, awalnya mungkin Anda perlu menyediakan waktu khusus untuk bermeditasi. Ini diperlukan demi pembiasaan dan pendisiplinan diri. Tetapi setelah cukup lanjut, tidak perlu lagi. Anda akan memahami dengan baik bahwa ia dapat dilakukan setiap saat dan di mana saja. Ada yang mengatakan, bila kamu sempat bernafas, maka kamu pasti sempat bermeditasi. Sederhana dan sangat murah. 17. Menggiurkan bagi yang bernaluri bisnis. Bagi yang bernaluri bisnis, ini boleh juga digeluti untuk dijadikan komoditas dagangan. Rekan saya ada yang berhasil dalam usaha seperti ini. Bayarannya dolar lagi. Menggiurkan bukan? Oleh karenanya lah, bisnis olah batin tampak semakin marak belakangan ini. Nah, demikianlah manusia yang kuat naluri bisnisnya. Apapun yang bisa dijual, dijual untuk dinikmati hasilnya bagi dirinya sendiri. Dan itu memang masih dianggap wajar oleh masyarakat kita. Kehausan manusia modern akan spiritualitas bagi para pebisnis telah menghadirkan peluang bisnis yang tidak kalah menggiurkannya dibandingkan bidang bisnis lain. 18. Dijadikan komoditas dagangan. Masa sekedar membimbing memperhatikan nafas saja diperdagangkan sih? Saya malah agak heran mengamati fenomena ini. Mungkin karena tak punya naluri bisnis. Lebih heran lagi, semakin mahal, apalagi bila mana diselenggarakan di hotel-hotel mewah. Ia malah semakin laris, kayak kacang goreng. Mungkin karena jadi lebih bergengsi. Ya, begitulah kita-kita ini. Suka dan sangat mudah terkagum-kagum hanya pada kemasan luarnya. Apalagi bila mana produk itu dipromosikan dengan gencar di media massa. Di dunia bisnis, ini memang bisa dimaklumi sebagai kewajaran. Sesuatu yang mudah, murah, apalagi gratisan, malah dicurigai macam-macam atau diremehkan. 19. Kondisi meditatif bukanlah anugerah. Demikianlah sebetulnya, kitalah yang mengusahakan anugerah itu. Simsalabim, Anda meditatif. Bukan rumusnya. Meditasi bukan sulap yang untuk didemonstrasikan guna merebut pangsa pasar dan meningkatkan nilai jual. Tidak ada guru manapun yang menganugerahkan itu pada Anda. Metodenya, latihan awalnya. Memang ada yang menginformasikan dan membimbing. Tapi, kondisi batin meditatif tetap merupakan hasil dari upaya mandiri. Ini amat penting untuk dipahami. Saya tak ingin Anda dikibuli atau dikadali oleh siapapun. Tetapi, bila Anda memang mau dan senang dikibuli, silahkan saja. 20. For the better state of mind. Sebagai sebentuk seni, yakni seni olah batin, di samping ia punya ciri keindahan juga mengkondisikan batin pada suasana yang lebih baik dibanding sebelumnya. Dalam keadaan tenang misalnya, kita akan bisa memecahkan berbagai persoalan hidup dengan jauh lebih baik. Status batin meditatif juga sangat
kondusif dalam melahirkan inspirasi-inspirasi serta solusi-solusi genial bagi berbagai persoalan hidup yang sedang dihadapi. Nilai manfaatnya akan benar-benar Anda rasakan bila mana Anda telah sedemikian keluar masuk status batin meditatif. Atau dengan kata lain, Anda telah benar-benar menjadikannya hobi dan sahabat Anda. 21. Menentramkan batin. Kita tidak bisa membeli ketentraman batin. Yang satu ini tidak ada urusannya dengan uang atau harta benda, pangkat, jabatan, pengaruh, kekuasaan maupun popularitas. Kepemilikan atas harta memang bukanlah sesuatu yang salah menurut ajaran manapun. Namun terbelenggu kemilikan atas materi duniawi inilah yang berpotensi besar melahirkan konflik internal maupun eksternal. Pemenuhan demi pemenuhan hasrat kemilikan tidak akan menyudahinya, bahkan sebaliknya, malah menumbuhkan dan memperkuat keserakahan. Kita bisa saja punya harta melimpah ruah, namun itu tidak mengurungkan untuk senantiasa dirongrong kekhawatiran kalau mereka tiba-tiba hilang ataupun menyusut. Jabatan, popularitas, dan sejenisnya juga memiliki sifat yang sama. Sama-sama mengundang kekhawatiran karena tidak ajak, tidak pasti. Tiada pernah ada ketenangan pada batin yang dihantui kekhawatiran dan rasa was-was, bukan? Betapapun kita tahu bahwa tubuh ini menua setiap saat. Namun secara naluriah ada kecenderungan untuk menolak hukum alam itu. Kita tak segan-segan mendandani tubuh, melatih tubuh guna mempertahankan jasmani ini dari laju proses penuaan. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya melawan hukum alam? Bila diperhatikan dengan lebih seksama, akan dipahami bahwa ketentraman bukanlah sebuah anugerah. Ia hasil usaha atau merupakan pahala dari perbuatan kita sendiri. Ia tidak terkondisikan secara mutlak oleh iklim atau kondisi luar. Iklim luar memang berpengaruh, sebatas kita mengadakan penolakan pun pengharapan terhadapnya. Ketentraman adalah kondisi batin yang stabil, di mana gejolak dan gelora di dalam teredam betapa mestinya. Bagi seorang meditator, ketentraman batin diupayakannya secara mandiri. Maksudnya, ia tidak mengharapkannya datang secara otomatis ataupun tenggelam begitu saja dalam kondisi batin meditatif dengan sendirinya, tanpa pengkondisian awal secara mandiri sama sekali. 22. Sesuai bagi yang sibuk. Kesibukan menguras banyak energi fisik dan mental. Bagi yang kesibukannya lebih banyak berupa kegiatan pikiran, kelelahan mental malah bisa mengganggu kondisi fisiknya. Oleh karenanya, bukan saja meditasi sesuai bagi mereka yang sibuk, ia bahkan merupakan kebutuhan mentalnya. Meditasi memberi pemulihan, bahkan merecharging lagi dengan energi fisikal dan mental baru. Ini harus dibuktikan sendiri. Andalah yang bermeditasi, Andalah yang membuktikannya, dan Anda pula yang akan menikmati langsung manfaatnya. 23. Bagi siapa saja. Pernah dan mungkin masih ada yang menyangka bahwa meditasi hanya untuk orang-orang tertentu yang menjalani kehidupan spiritual saja. Sangkaan ini jelas keliru. Ia bagi siapa saja, bebas sara. Ia bahkan bagi semua umur. Tentu ada jenjangnya dan bagi semua gender. Jadi, bila Anda sebelumnya pernah menyangka yang lain,
mulai saat ini buanglah prasangka keliru itu jauh-jauh dan tolong jangan tularkan kepada siapapun. 24. Menjadikan kehidupan ini lebih indah. Ini bukan iklan. Ini bisa dibuktikan secara langsung. Secara naluriah, kita mencintai keindahan. Keindahan dapat Anda serap dan hadirkan lagi di hati Anda, hanya bila Anda siap untuk menikmatinya. Keindahan merupakan salah satu sifat dari sang diri jati. Sebentuk karya seni misalnya, adalah ekspresi rasa keindahan seorang seniman. Para seniman menangkap inspirasinya lewat meditasi alami. Meditasi bagi yang tidak secara khusus menekuni meditasi. Walau Anda bukan seniman, Anda pun hingga batas-batas tertentu punya bakat untuk menyerap dan mengapresiasi seni. Contohnya, Anda akan senang menyaksikan lelaki tampan atau wanita cantik, atau merasa nyaman di daerah pegunungan atau di tepi pantai. Itulah berkah terlahir sebagai manusia. Penikmatan seni atau keindahan akan lebih baik dan mendalam bila kita mendekatinya melalui kondisi batin meditatif. Hidup akan terasa jauh lebih indah dalam kondisi batin seperti ini. Bukankah Tuhan juga diposisikan sebagai keindahan nan agung itu? 25. Mengusir pemikiran-pemikiran negatif. Pemikiran negatif sering disebut-sebut sebagai biang kerok berbagai penyakit fisik dan mental oleh para ahlinya. Bahkan lebih dari 80% gangguan fisik konon bermula dari pemikiran negatif. Ia bisa ditakuti melebihi virus HIV. Pemikiran negatif juga disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya penuaan dini. Jadi, secara tak langsung, meditasi juga bisa berfungsi sebagai obat awet muda. Namun, untuk yang satu ini, saya harap Anda tidak mempercayainya begitu saja, kecuali setelah membuktikannya langsung. Di sisi lain, meditasi bukan saja mengusir pemikiran negatif, ia bahkan bisa mengenyahkan berbagai gejolak batin. Maharshi Patanjali menegaskan, Yoga Citta Vritti Nirodha, yoga menghentikan gejolak pikiran dan gelora perasaan. Di dalam yoganya, dhyana atau meditasi merupakan anga ketujuh, segera sebelum tercapainya samadhi. 26. Mengantarkan kita kembali pulang. Kita mengenal pepatah, setinggi-tingginya bangau terbang, ia akan pulang kembali ke sarangnya. Pulang ke rumah merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan, apalagi setelah berkelana sekian lama. Ini bukan saja bagi manusia, namun bagi binatang sekalipun. Inilah salah satu aspek spiritual dari meditasi, mengantarkan kita pulang kembali kepada diri sendiri. Kebiasaan mengarahkan perhatian keluar dan terus-menerus keluar telah menyesatkan kita di dunia objek-objek sensasi, di dunia materi, di dunia fenomena. Ketika kesesatan ini telah sedemikian parahnya hingga kita malah menyangka bahwa dan mengidentitaskan diri sebagai materi itu sendiri atau sebagai efek-efek emosional yang dimunculkannya, semakin menjauh dari akar, dari pokok, kita pun semakin bingung dan semakin tersesat. Sesat di alam materi dan alam fenomena telah melahirkan prasangka bahwasanya memang disinilah asal kita dan disini pula lah semuanya akan berakhir. Dari sinilah kita berangkat dan kesini jualah kita akan pulang. Kita menyangka bahwa di alam inilah kita berbasis. Kita tak ingat lagi dari mana asal kita dan tak tahu mesti pulang kemana. 27. Meditasi bukan sekedar teori,
mengamati, mencermati secara seksama segala gerak-gerik batin sendiri dengan penuh perhatian merupakan sesuatu yang amat bermanfaat di dalam mengembangkan kebijaksanaan. Saat memperhatikannya, kita tak perlu menilainya atau menduga-duga maupun berharap atau menolak. Cukup perhatikan saja yang sedang berlangsung. Bila telah Anda lakukan seperti itu sesering mungkin, ini akan menjadi kebiasaan Anda. Pikiran dan perhatian Anda seakan enggan untuk memperhatikan yang di luar sana lagi. Namun sebelumnya, perlu dipahami sebaik-baiknya lagi bahwa meditasi adalah masalah praktek langsung atau pengalaman empiris. Ia bukan dalil teoritis. Bila kita telah mempraktekannya secara langsung, maka kita pasti akan memahaminya sekaligus merasakan manfaatnya. Bukanlah urusan saya untuk memahami betapa adanya batin Anda. Itu sepenuhnya urusan Anda. Ini amat perlu ditekankan, agar jangan sampai kita bertitik tolak pada sesuatu yang keliru. Bila Anda baca dengan seksama tulisan ini, bisa saja Anda berpraduga bahwa saya adalah seorang ahli meditasi. Itu keliru. Saya sama seperti Anda. Tak ada yang bisa disebut seorang ahli meditasi. Apapun yang kita latih dengan tekun, memberi keterampilan yang bermanfaat bagi kita. Hanya itu. Dan saya juga bukan seorang biksu, yogi, sannyasin, maupun seorang guru meditasi. Sekali lagi, mohon jangan salah duga. Kita memang cenderung suka menduga-duga begini atau begitu. Sebetulnya perilaku pikiran serupa ini seyogyanya nyah dari benak seorang meditator. Jangan polusi batin Anda sendiri dengan berbagai dugaan. Batin kita sama saja nakalnya. Oleh karenanya lah ia perlu dilatih melalui meditasi. Apa yang saya sampaikan di sini semata-mata dari pengalaman langsung yang tidak seberapa. 28. Meditasi tetap dilakukan sendiri. Meditasi harus dilaksanakan sendiri. Ini sangat penting untuk dipahami. Mengembangkan batin, mensucikan pikiran, ucapan, dan tindakan harus dilangsungkan sendiri. Kita tidak dapat bermeditasi bagi orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak dapat bermeditasi untuk kita, meskipun ia adalah guru kita. Ketika masih bayi, kita memang tidak perlu berjalan ke dapur untuk mengambil makanan atau minuman. Ibu kita akan selalu siap menyusui dan menyuapi kita. Akan tetapi, kita tetap harus memakan atau meminumnya sendiri. Ibu atau orang tua hanya menyediakan saja. Di sini, baik orang tua maupun guru hanya bertindak sebagai pembantu, memfasilitasikan segala sesuatunya untuk Anda. Bagusnya adalah, kendati meditasi mesti dilakukan secara benar-benar mandiri, namun hasilnya, berkah daripadanya dapat dibagi-bagikannya, dapat ditularkan juga kepada orang lain sebagai yajna, sebagai persembahan suci. 29. Memang perlu pelatihan. Kita tak dapat langsung duduk di hadapan setir sebuah mobil dan simsalabim Anda telah ngebut di tengah keramaian kota dengan kecepatan 60 km per jam. Tidak begitu kejadiannya, bukan? Kendati Anda seorang pembalap formula sekalipun, awalnya Anda masih butuh beberapa penyesuaian diri dan mengakrabi kendaraan serta medan balap. Kendati batin meditatif terjadi secara spontan pada waktunya, awalnya ia perlu persiapan dan pelatihan sebagai sebentuk keterampilan non-fisikal. Ia pun perlu pelatihan tak jauh bedanya dengan nyetir, mengetik, atau keterampilan lainnya. Ia butuh
persiapan pengkondisian awal dan pelatihan. 30. Desa kala patra senantiasa penting. Sepintar apapun Anda bermain sepak bola, Anda tetap tak dapat melakukannya dengan baik di dapur. Anda butuh ruang yang cukup untuk itu. Ada tempatnya untuk melakukan sesuatu. Anda pun tak bisa mendatangi sebuah kantor atau unit pelayanan sosial setiap saat. Ada waktunya kapan Anda harus ke pasar, kapan mesti Anda mandi, kapan Anda makan, kapan Anda pergi ke tempat kerja, dan lain sebagainya. Jelas ada waktunya untuk melakukan kegiatan apapun. Di Mayapada ini, pengkondisi desa Kalapatra, yaitu ruang, waktu, dan suasana atau kausasi, tetap berlaku. Ini juga berlaku dalam melangsungkan meditasi. Bila mana Anda telah cukup maju, ia memang bisa dilangsungkan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Tetapi pada tahap-tahap awal, penyesuaian terhadap tempat atau desa, waktu dan jadwal atau kala, dan beberapa penyesuaian terhadap pengkondisi terkait lainnya atau patra tetap perlu diperhatikan. Saat Brahma Muhurta misalnya, yakni sekitar pukul 2 dini hari hingga 4 dini hari waktu setempat, dipercaya sebagai waktu yang ideal untuk bermeditasi. Pada bulan mati atau tilem dan sehari sesudahnya, penanggal kaping pisan, hari ke-14 setelah bulan mati, caturdasi, dan hari purnama. Juga beberapa hari lain memang terbukti sangat kondusif bagi penyelenggaraan laku spiritual. Tempat yang secara fisikal menyejukkan, terlindung dari teriknya matahari, hembusan angin kencang dan dingin, dengan posisi lebih tinggi dari lingkungan sekitar, bebas dari keramaian, dekat dengan tempat-tempat suci, merupakan tempat-tempat yang diminati karena juga terbukti banyak membantu kemajuan. Namun ini bukan berarti kita hanya berlatih di tempat atau pada waktu seperti itu saja. Latihan sedapat mungkin dilakukan setiap saat, di mana saja, dan dalam kondisi apapun. Seorang guru pernah mengatakan, bila mana Anda punya waktu untuk bernafas, maka Anda pun punya waktu untuk bermeditasi. 31. Memberi rambu untuk membedakan antara tujuan dan bukan tujuan. Ketenangan dan keterpusatan merupakan hal sampingan yang juga bertindak sebagai landasan dari meditasi. Mereka bukan tujuan, padahal untuk bisa mencapai ketenangan dan keterpusatan mental saja bukan sesuatu yang mudah. Itu sudah memberi berkah yang tidak kecil artinya. Dalam makan misalnya, kita tak perlu munafik dengan mengatakan bahwa saya makan bukan atas suatu tujuan, namun hanya demi makan itu sendiri. Kita tak perlu bersikap munafik dengan mengatakan bahwa meditasi kita tak punya tujuan. Bukan saja itu bohong dan omong kosong yang menggelikan, namun itu bisa sangat berbahaya. Bahaya pertama, ia bisa dengan drastis meningkatkan keangkuhan kita. Bahaya kedua, melakukan sesuatu tanpa tujuan tidak akan pernah mengarahkan kita pada sasaran. Jangan-jangan malah tersesat nantinya. Bahaya ketiga, dengan tanpa tujuan, kita akan cenderung bertindak sekehendak hati, tanpa suatu sikap mental dan disiplin tertentu. Padahal meditasi juga berarti mendisiplinkan, berarti menertibkan mental. Di dalam mental yang tertib, yang berdisiplin lebih mungkin ditemukan kejernihan, ketenteraman, ketenangan, dan kedamaian. Bukan sebaliknya. Kita mesti jeli dalam melihat persoalan
kita sendiri di sini. Jangan sampai kecerobohan kecil, keangkuhan halus yang laten malah jadi membesar dan menguat. Anda mesti jeli dalam membedakan mana tujuan yang demi kepentingan pribadi yang berlandaskan ego dan mana yang tanpa ego atau kepentingan pribadi. Namun, hanya mengandalkan pikiran dan kecerdasan saja memberi peluang bagi si ego untuk menyergap dengan mudah. Kesadaran dan kewaspadaan harus selalu ditegakkan. Itulah meditasi. 32. Aliran perhatian alami. Ketika Anda mulai memasuki batin meditatif, upaya pemusatan atau konsentrasi tanggal dengan sendirinya. Fenomenanya tak ubahnya ketika Anda membuka keran air. Ketika baru membukanya, terjadi upaya pengerahan atau pemusatan tenaga ke tangan. Namun setelah Anda berhasil membukanya, air akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu pengerahan tenaga lagi. Anda cukup hanya menampung kucurannya saja. Nah, inilah mengapa meditasi ada yang menyebut sebagai bukan upaya, bukan juga metode. Di alam meditatif, sebutlah demikian. Memang segala sesuatu mengalir dengan sendirinya. Semuanya mengungkapkan dirinya sendiri. Kemanapun si perhatian Anda arahkan. Disinilah berbagai ide, gagasan, ilham, pawisik, wahyu, atau sejenisnya, atau apapun sebutan yang Anda berikan untuk itu, bermunculan dengan sendirinya. Mengalir secara alamiah. Anda sama sekali tak perlu memeras otak. Otak justru sedemikian heningnya, di mana kerja otak justru malah mengganggu. Di dalam meditatif, otak tidak bekerja. Ia non-aktif. Sebaliknya, yang hadir hanya kesadaran yang disertai perhatian dan kewaspadaan. 33. Mengamati fenomena batin. Mengamati kegiatan batin memang mengasyikkan. Di samping unik, mengamati fenomena batiniah orang-orang sekitar kita bisa saja. Akan tetapi kurang bermanfaat langsung bila hanya sebagai bahan perbandingan atau memperbanyak data untuk kemudian dirangkum guna dapat menarik kesimpulan yang lebih bersifat umum untuk digunakan dalam latihan. Boleh jadi aktivitas itu jadi bermanfaat. Ada tips dari yang berpengalaman dalam mengamati batinnya sendiri. Beliau menyarankan untuk membuat sejenis buku harian yang di breakdown atau rinci dalam jam demi jam bahkan puluhan menit. Dalam sehari bisa dibagi dalam 2 fase, yakni fase aktif dan fase istirahat atau tidur. Tentu kita tidak mungkin membuat catatan selama tidur, dan memang tidak diharapkan demikian. Akan tetapi, membuat catatan tentang aktivitas bawah sadar yang berupa impian segera setelah bangun tidur agar tidak keburu lupa. Dengan demikian, dalam 24 jam sehari kita mempunyai catatan yang cukup rinci tentang aktivitas batin kita. Misalnya, pukul 7 pagi, merasa badan segar dan tak ada beban. Pukul 7:10, jengkel karena kaos kaki digigit anjing kesayangan. Padahal sedang buru-buru berangkat kerja dan sarapannya pun itu-itu saja. Pukul 7:20 sampai 7:30, kemacetan lalu lintas menjengkelkan dan hampir saja nyenggol sebuah BMW. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ia berupa sejenis diary dengan penekanan pada fenomena batin yang dirasakan. Dari catatan itu, yang dibaca menjelang tidur, coba dijumlah berapa kali atau berapa lama dalam sehari kita jengkel, marah, bingung, mumet, gembira, tak sabaran, riang, sakit hati, tersinggung, puas, berprasangka, kecewa, sedih, dan lain sebagainya.
tergantung kebutuhan dan tingkat ketelitian yang diharapkan. Pencatatan bisa dalam kurun waktu beberapa hari hingga kita merasa cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata dalam sehari saya jengkel sekian jam, tersinggung sekian menit, dan seterusnya. Tentu, mencatatnya secara periodis agar tidak mengganggu kegiatan normal kita. Mencatat saat istirahat makan siang misalnya, atau saat tidak melayani klien misalnya. Intinya, kita punya catatan yang cukup rinci tentang aktivitas perasaan dan pikiran, ataupun persepsi kita. Tampaknya memang agak lucu dan rikuh bila sampai diketahui orang lain bahwa kita sedang mencatat sesuatu yang tidak umum dilakukan orang. Akan tetapi, itu tetap bisa kita atur jadwalnya sendiri agar terasa aman, namun lengkap. Seperti juga diary, catatan tak perlu panjang-panjang. Toh kita mengerti. Jangan berpikir bahwa Anda membuat catatan untuk disetorkan pada orang lain. Ini semata-mata demi kebaikan Anda sendiri. Ini akan amat membantu Anda sendiri. Ia membantu Anda dalam memahami bekerjanya batin dalam berbagai suasana spesifiknya. Tak perlu beranggapan bahwa kegiatan ini menyita waktu hingga mengurangi produktivitas kerja Anda. Toh kita tak perlu setiap saat mencatat. Kita pasti punya waktu senggang untuk beristirahat sejenak di sela-sela kesibukan kita. Kita kan bukan robot. 34. Ia tak terpikirkan dan tak terkatakan. Anda tak akan pernah bisa mengatakan tentang sesuatu yang tak terpikirkan, kecuali Anda ngelindur, mabuk, kesurupan, atau sejenisnya. Secara sadar itu tidak dimungkinkan. Namun hebatnya, Anda dapat mengalami dan merasakannya. Anda dapat merasakan sesuatu yang tak bisa Anda katakan pun tak terpikirkan. Anda bisa merasakan beda antara manisnya gula dibandingkan madu. Anda bisa merasakan beda antara harumnya melati dibandingkan cempaka. Anda dapat merasakan beda antara merdunya suara Pavarotti dan Rain Jamain. Namun tetap Anda tak dapat memaparkan seperti apa itu adanya. Kenapa? Karena ia tak terpikirkan. Karena di sana bukan pikiran kita yang bekerja. Demikian juga ketika sang batin memasuki alam meditatifnya. Tak ada kata-kata di sana. Tak ada bentuk-bentuk pemikiran di sana. Kecerdasan pun tak diperlukan di sana. Anda hanya mengetahui, merasakan, tepatnya menyaksikan. Nah, setelah turun dari alam meditasi, inilah pikiran mulai bekerja lagi. Dan ketika Anda mengingat kembali apa yang dirasakan dan dialami di sana, Anda akan mengingatnya dengan sangat jernih. Setelah itulah Anda baru merumuskannya menggunakan kecerdasan dan pikiran Anda untuk kemudian Anda ungkapkan dengan kata-kata sesuai gaya bahasa dan kebiasaan berbahasa Anda. Jadi bukan di sana. Ungkapan verbal hanya dibutuhkan di sini, bukan dalam kurung di sana. 35. Berlatih menjadi saksi yang baik. Dari perspektif ini, kita sesungguhnya juga bisa mengatakan bahwa meditasi adalah latihan untuk memfungsikan diri hanya sebagai saksi. Umumnya, kita tidak becus untuk memfungsikan diri hanya sebagai saksi. Kita cenderung ditarik untuk terlibat, apakah secara pasif maupun aktif, apakah secara parsial maupun total. Kenapa? Karena pikiran, perasaan, penalaran, ingatan-ingatan seringkali menginterupsi proses pengamatan kita. Mereka mengotori kejernihan visi kita. Mereka menghadirkan penilaian-penilaian, prasangka-prasangka, praduga-praduga. Semua ini hanya mengeruhkan batin kita. Kita tak dapat melihat dengan jernih, lengkap, dan lebih menyeluruh
karenanya. Ketika Anda harus menyahuti atau merespon pertanyaan dari seorang teman, sementara Anda sedang menyaksikan sebuah film di televisi, misalnya, apa yang terjadi? Anda melewatkan beberapa kejadian di dalamnya. Selama itu, sejak teguran atau pertanyaan itu Anda perhatikan sampai selesai meresponnya dan kembali lagi mengarahkan perhatian pada apa yang ditonton. Alhasil, Anda menyaksikan film itu secara kurang lengkap. Ada banyak kejadian yang boleh jadi justru merupakan satu dialog atau adegan yang terpenting dalam film itu. Lepas dari perhatian dan amatan Anda tak menyaksikan seutuhnya. Nah, sekali lagi, meditasi sesungguhnya juga melatih kita untuk bisa memfungsikan diri kita sebagai saksi yang baik. Saksi yang tanpa praduga, tanpa penilaian, tanpa pembandingan, apalagi penghakiman, tanpa pewarnaan, tanpa pretensi, tanpa keberpihakan. 36. Mengembalikan kepolosan. Saksi seperti yang disebutkan tadi adalah saksi yang polos, yang lugu. Ia layaknya anak-anak balita, bahkan mungkin selugu dan sepolos bayi. Di sini juga ada kepasrahan total, kepasrahan yang sebenar-benarnya, yang tidak dibuat-buat karena kehabisan akal atau rasa ketidakberdayaan dan keputusasaan. Di sini ada penerimaan yang benar-benar lapang atau legowo terhadap apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang disaksikan, apa yang ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kepolosan dan keluguan seperti ini jarang singgah di batin kita, bukan? Batin kita penuh pretensi. Kita melakukan sesuatu untuk sesuatu yang lainnya. Dalam batin seperti ini, tak pernah ada ketulusan, tak pernah ada kepolosan. Karena pretensi tak akan pernah akur dengan kepolosan. Di mana hadir pretensi, kepolosan malah akan menyembunyikan dirinya. Oleh karenanya, meditasi di sini memainkan peran aktifnya dalam mengembalikan lagi kepolosan itu kepada kita. Kepolosan yang mungkin telah terlalu lama kita tinggalkan, kita abaikan begitu saja di sebuah sudut sunyi hati yang terdalam. 37. Hidup murni tanpa waktu. Jiddu Krishnamurti pernah mengatakan, bermeditasi adalah hidup murni tanpa waktu. Apa kira-kira maksudnya? Untuk mengerti, kita harus mengerti apa yang dimaksudkannya dengan hidup murni. Apa itu hidup murni? Itulah hidup sebagai saksi. Hidup yang benar-benar polos, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Itulah hidup murni. Ia memang tanpa waktu. Kenapa? Memang benar, di alam fenomenal ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, butuh waktu. Ini tak bisa dipungkiri. Apa yang kita sebut sebagai waktu di sini adalah waktu fisikal, waktu mekanikal, dan bukan waktu psikologikal. Apa yang disebut sebagai waktu oleh Krishnamurti adalah waktu psikologikal ini. Ketika Anda sedang menunggu dalam suatu antrian atau menunggu kedatangan seseorang yang sangat Anda rindukan, waktu akan terasa merangkak dengan sangat lamban. Sebaliknya, bila mana di suatu pagi yang cerah Anda asik mengerjakan suatu aktivitas terkait dengan hobi Anda misalnya, waktu terasa berjalan sangat cepat. Tiba-tiba saja sudah sore, padahal sejam. Ya, sejam. Nah, waktuku yang bekerja pada saat Anda menunggu maupun terbenam dalam keasikan inilah yang dimaksudkan sebagai waktu psikologikal. Dan dia bisa sangat relatif, tergantung suasana hati maupun kondisi batin Anda pada kurun waktu tertentu.
Dalam menunggu, ada harapan. Ada harapan untuk cepat bertemu. Batin Anda tidak tentram, tidak murni. Harapan untuk cepat bertemu mengganggu ketentraman sehingga mengotori kemurniannya. Dalam kemurnian, di mana tak ada pengharapan-pengharapan, tak ada keinginan-keinginan, waktu kehilangan kekuatannya. Anda tak lagi merasa dibatasi olehnya. Anda hanya mengalir bersamanya dalam kekinian Anda. Tak ada cepat atau lambat, atau deskripsi kualitatif dualistis lainnya yang dapat dikenakan terhadap batin yang murni. Ia hanya seperti apa adanya. Nah, demikianlah kurang lebih apa yang dimaksudkan oleh Krishnamurti itu. 38. Apa meditasi bisa mengenyangkan perut yang lapar? Ada yang mengatakan bahwa hidup adalah rangkaian dari berbagai masalah dengan berbagai tipe yang tak pernah habis-habisnya. Sungguh sangat disayangkan bila mana hidup ini hanyalah disibukkan oleh masalah-masalah remeh saja, dengan tanpa memberi kita peluang untuk berkreasi, berapresiasi, mencipta, atau menikmati. Pertanyaannya adalah, apakah meditasi bisa berbuat sesuatu terhadapnya? Kritik yang paling tajam yang ditujukan kepada para meditator terkait dengan persoalan-persoalan hidup seperti itu adalah, apakah meditasi menjadikan perut saya yang lapar ini kenyang? Atau apakah kemiskinan bisa dientaskan hanya dengan meditasi? Sang Buddha kurang lebih pernah bersabda yang menyiratkan bahwa menjawab pertanyaan salah sama salahnya dengan melontarkannya. Kritik bernada skeptis dan dungu seperti ini sebetulnya hanya mungkin dilontarkan oleh mereka yang sama sekali tak memahami apa itu meditasi, atau telah memahami meditasi secara keliru, namun tak pernah mencari tahu apa meditasi itu sesungguhnya karena tidak pernah benar-benar mempraktikkannya. Mereka akan terbelalak, melongo, untuk kemudian meninggalkan saya bila mana saya menjawab semua pertanyaan serupa dengan bisa, bahkan dengan amat sangat mudah. Dalam kemurnian, kejernihan batin, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda saksikan akan menjadi jelas dengan sendirinya. Segala persoalan-persoalan akan memperlihatkan keterkaitannya, betapapun kompleksnya, sehingga Anda dapat menetapkan solusi-solusi serta penyikapan-penyikapan yang terbaik yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kegagalan kita dalam memecahkan suatu permasalahan umumnya tertumpu pada ketidakmampuan kita dalam melihat persoalannya secara menyeluruh dan secara lengkap. Dalam ketidaklengkapan dan tanpa memahami situasi dan kondisi konkret yang ada, apapun yang kita lakukan hanya akan mempercepat tercapainya kegagalan. Bahkan kita malah bisa memunculkan beberapa persoalan baru lainnya. Nah, disinilah signifikansi dari meditasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang syarat dengan berbagai persoalan ini. Hanya batin yang benar-benar keruh, yang benar-benar gelaplah yang tidak dapat melihat manfaat meditasi dalam kehidupan sehari-hari. 39. Aliran perhatian penuh yang menerus. Batin meditatif tidak mungkin melihat secara parsial. Ia seksama dan menyeluruh. Ia juga cermat dan penuh kewaspadaan sehingga menjadi peka dan tajam. Aliran menerus dari perhatian yang terpusat pada suatu objek tidak memungkinkan diperolehnya amatan parsial. Di mana ada keterpusatan, ada aliran perhatian yang menerus, ada kewaspadaan, keseksamaan, ketelitian, maka di sana ada meditasi.
Kemenyeluruhan dalam meditasi inilah yang memberi Anda pengetahuan, bahkan pemahaman yang lengkap dan terpercaya akan segala sesuatu. Jadi, ia bukan sembarang perenungan dan jelas bukan autosugesti yang hanya merupakan bentuk lain dari penipuan diri. Dalam kepolosan, dalam apa adanya, tak ada kebohongan, pemunafikan, apalagi penipuan. 40. Ketercerapan yang dalam. Seorang pengamat seni, pecinta benda-benda seni, mempunyai kepekaan yang sangat tajam akan benda seni yang diamatinya. Di sini ia tidak saja mengamati, namun juga menikmati. Demikian juga dalam meditasi. Anda menikmati apa yang Anda meditasikan. Anda ada di dalamnya, di semua sisi-sisinya, di atasnya, dan juga di bawahnya. Anda adalah apa yang Anda meditasikan itu. Di sini, yang bekerja bukan lagi pencerapan indriawi. Pencerapan menyeluruh tiada dimungkinkan lewat indria, kendati ia dibantu oleh pikiran dan kecerdasan. Dalam ketercerapan ini, Anda sebagai si pencerap sepenuhnya lebur dan menyatu dengan apa yang dicerap atau diamati. Oleh karenanya lah, pengenalan diri jati hanya dimungkinkan lewat meditasi. Bahkan matangnya meditasi, Anda tidak lagi sekedar mengenalinya, namun sepenuhnya menjadi dia. Bukan pembangkitan daya psikis. 41. Telah disampaikan sebelumnya, konsentrasi merupakan landasannya, hingga dharana atau konsentrasi sebetulnya batin telah cukup tentram. Gejolak pikiran dan gelora perasaan tidak ada lagi di sini. Inilah yang sering menyebabkan banyak orang keliru. Batin yang terpusat hanya pada satu titik konsentrasi memang tajam dan berkekuatan. Ketajaman dan kekuatannya inilah yang bisa mengundang beraneka daya-daya psikis seperti gejala supranatural, paranormal maupun bentuk-bentuk daya metafisikal lainnya. Ketika seseorang mendambakan yang serupa ini, ia bisa jadi juga melakoni laku spiritual, layaknya seorang meditator atau yogi. Dari luar dan hingga fase prameditasi, semuanya masih tampak serupa. Namun, mereka hanya akan terhenti sampai di situ saja. Kendati gejala seperti itu bukanlah apa yang dimaksudkan oleh seorang meditator atau seorang yogi. Namun, beliau juga bisa memiliki daya-daya psikis seperti itu, hanya untuk dimanfaatkan seperlunya. 42. Sejernih dan sebening kristal. Ketika kacamata yang kita kenakan kotor, berdebu, dan bernoda, semuanya tampil buram di mata kita. Namun, bagaimana itu bisa disadari tanpa memeriksanya, menanggalkannya sejenak untuk dicermati? Demikian pula halnya dengan kacamata batin ini. Ia kita tanggalkan, teliti sekaligus jernihkan lewat meditasi. Batin meditatif adalah batin yang sepenuhnya sadar akan kekiniannya, sadar akan keberadaannya, sadar akan kesujatiannya. Ia sejernih dan sebening kristal. 43. Taman bunga kebajikan tanpa pamrih. Batin meditatif ibarat taman subur, di mana bunga-bunga harum inspirasi kebajikan yang beraneka warna tumbuh dan berkembang dengan maraknya. Dan seperti juga bunga-bunga itu, ia tak memilih apalagi menolak kumbang, lebah, atau kupu-kupu manapun untuk mengisap sarinya. Ia tak memilih hidung dan mata manapun untuk menghirup aroma maupun menikmati kecantikannya. Dia sangat adil. Ia hanya akan memberi dan memberi.
Dialah sumber kebajikan luhur yang tanpa pamrih itu. Dia manifestasi kasih nan murni itu. 44. Langit biru membentang. Ketika langit biru membentang di hadapan Anda, di samping, di belakang, di atas juga di bawah Anda, apa yang Anda rasakan? Kelapangan dan keleluasaan yang tiada terlukiskan. Keheningan, kesendirian, dan kesunyian tanpa noda kesepian. Di sana, Anda benar-benar bebas menghirup, menikmati sepuas-puasnya yang ada, leluasa berkreasi, berimajinasi, dan menikmati madu lila, bak sang penguasa kosmis. Pengalaman seperti ini tak akan terlupakan, dan itu tak pernah akan kita nikmati tanpa meditasi. 45. Bisa mudah, bisa sulit. Sesuatu boleh jadi sulit, namun juga bisa sederhana. Itu sepenuhnya tergantung kita sendiri. Salah seorang guru besar teknik sipil di University of New South Wales, Australia, suatu ketika pernah mengatakan pada saya, kita dilengkapi akal budi bukanlah untuk memperumit sesuatu, namun sebaliknya. Bila orang pintar menyederhanakan yang rumit, sebaliknya yang bodoh mempersulit yang sebetulnya sederhana. Kendati itu sudah saya dengar belasan tahun lalu, hingga kini masih saya ingat. Ia sungguh mengesankan. Demikian pula dengan meditasi. Anda bisa menjadikannya tampak sedemikian seram dan jelimetnya, ataupun menjadikannya mudah dan sedemikian sederhana. Memang ada orang yang cenderung tertarik pada yang wah, yang seram-seram, yang pelik, dan lebih menggairahkan, katanya. Boleh-boleh saja sih, asal bukan untuk menakut-nakuti atau untuk tujuan lain. Akan tetapi ingatlah, meditasi nyaris tak mungkin didekati tanpa kepolosan, tanpa kejujuran dan ketulusan. Ketika itu tidak hadir, ia malah akan mengarahkan kita menjauh atau menyimpang dari tujuan semula. Kecuali bila sejak semula Anda memang punya tujuan lain. Anda tentu tidak akan menyimpang dari tujuan semula, bukan? 46. Sebetulnya, dasar-dasar meditasi telah tertuang di dalam Bhagavad Gita. Salah satunya yang terkait dengan ketentraman hati dan kesehatan lahir maupun batin adalah harmonisasi nafas kehidupan yang dikombinasikan dengan perafalan pranava Om. Ini terbukti amat sangat efektif dan telah dipraktekkan oleh tak terhitung banyaknya manusia, bahkan para yogi-yogi ternama seperti Sri Paramahansa Yogananda, Sri Swarni Sivananda Saraswati, dan banyak lagi. Bagusnya adalah ia nyaris tanpa resiko. Kita terus-menerus merafalkan nama Tuhan dan sekaligus juga mendengarkan namanya. Simpelnya, kita cukup merafalkan di dalam hati. Ang saat menarik nafas, Ung saat menahan nafas, dan Mang saat menghembuskan nafas secara lepas. Tidak perlu ditahan-tahan atau dibuat-buat. Santai saja dan biarkan ia mengalir begitu saja secara alamiah. Sungguh sederhana, bukan? 47. Bak menyuling air keruh. Air yang keruh umumnya kita endapkan dulu. Mungkin hanya dengan mengendapkannya saja, ia sudah cukup jernih dan siap dimanfaatkan. Namun bila masih sangsi untuk meminumnya langsung, kita perlu mendidihkannya sebelum diminum. Demikian juga meditasi. Batin yang keruh diendapkan, dijernihkan, dan disterilkan hingga batas-batas yang diperlukan, sehingga cukup aman bagi kesehatan mental kita. Bila kita menginginkan air murni, kita bisa saja lebih jauh menyulingnya.
menguapkannya habis untuk kemudian mendinginkan uapnya lagi agar menyublim, menghasilkan tetes-tetes air murni. Melalui prinsip kerja yang sama, meditasi bisa mengantarkan kita pada kemurnian batin, pada kesadaran murni yang menghuni setiap insan. 48. Perjalanan kembali ke diri jati. Kesadaran ragawi merupakan pijakan awal yang akan dilampaui setahap demi setahap menuju kesadaran spiritual. Inilah pengembangan batin itu. Dalam perjalanan ini, kesadaran mental susul menyusul bersama kesadaran moral setelah kesadaran ragawi. Saat inilah kesadaran ragawi yang bertumpu kuat pada keterbatasan indriawi tampak mengambang di permukaan, bersinar dalam cahaya semu yang redup. Ia tak lagi sepenuhnya punya kekuatan untuk mendikte seperti sebelumnya. Berada di jenjang antara ini, baik waktu, ruang maupun kausasi, desa kalapatra, waktu, ruang dan suasana, semakin tampak jelas seperti apa ia adanya. Sosok jiwa bisa tampak sedemikian bermoral, humanistis, dan penuh pengertian di sini, sesuai dengan kedalaman yang berhasil digapainya kembali. Ia bisa tampak bajik dan bahkan bijak. Ini bisa berlangsung lama, bahkan seumur kelahirannya yang sekarang ini. Manakala itu terlampaui dengan selamat sebelum melepaskan jasad ini, ia pun menyentuh gerbang kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Di sini segala fenomena fisikal, mental, dan moral tampak begitu jelas, di mana masing-masing bersinar silih berganti dengan kerdipan dan intensitas cahayanya sendiri-sendiri. Sungguh indah. Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Di sini, perasaan, pikiran, dan intelek serta keakuan yang tiada lain adalah fenomena-fenomena mental tidak lagi sedemikian mendiktenya. Mereka hanya tampak sebagai eksponen-eksponen di dalam panorama batiniah yang menakjubkan untuk diamati dan dinikmati kembali. Kini mereka telah digantikan oleh intuisi yang kian mantap, lurus dalam melangkah memasuki cemerlangnya kesadaran spiritual. Ia boleh jadi sedemikian menyilaukannya sampai-sampai terasa membutakan penglihatan, sehingga sangat mengagetkan. Boleh jadi juga banyak orang dibuatnya terpana dan terkagum-kagum, sampai-sampai sudah merasa cukup puas hanya dengan memandangi kecemerlangannya itu dan terpana di luar gerbang. Suasana dan panorama yang sedemikian asingnya bagi kita juga seringkali menakutkan. Keasingan dan kesendirian seringkali menakutkan, dan ini bisa berarti pengurungan niat atau penarikan langkah. Nah, disinilah keberanian besar sekali perannya. Dialah yang akan menopang langkah kita dalam memasuki kesadaran ilahi. 49. Mengamati dengan seksama dan penuh perhatian. Manakala kita mengamati sesuatu, apakah sesuatu itu ada di luar maupun di dalam, dengan seksama dan dengan penuh perhatian, maka dia pun akan menjelaskan dirinya sendiri kepada kita. Dia seakan-akan memfungsikan dirinya sebagai guru bagi kita. Ia bisa mengajari kita dengan amat jelas, lengkap, namun sederhana, tentang apa dia adanya. Umumnya, setelah kita beranjak di mana berbagai persoalan hidup yang makin menumpuk silih berganti menuntut untuk diperhatikan juga, mengamati dengan seksama dan dengan penuh perhatian secara alamiah dan sedikit demi sedikit semakin menjauh dari kita, untuk akhirnya tidak lagi akrab dengan kita. Apa yang tadinya merupakan sesuatu yang akrab dan alamiah,
kini malah menjadi sesuatu yang nyaris tak pernah dikenal, sesuatu yang sama sekali asing lagi. Oleh karenanya, meditasi sebetulnya bukanlah sesuatu yang sama sekali asing bagi kita. Kitalah yang mengasingkannya dari kehidupan kita tanpa sepenuhnya disadari. Alhasil, bukanlah sesuatu yang begitu aneh bila kita malah telah menjadikan diri kita sebagai orang asing bagi diri kita sendiri. Dan untuk mengenalnya kembali, kini terasa sulit. Kita telah terlanjur membangun tembok demi tembok, sekat penghalang demi sekat penghalang, tabir demi tabir antara kita dan sang diri sejati. 50. Bangkit dalam kesadaran. Ketika semua itu telah benar-benar disadari sepenuhnya, Anda akan dibuatnya merasa bodoh, benar-benar bodoh, karena selama ini telah membodoh-bodohi diri sendiri. Rasa malu mendalam atas kebodohan diri ini bisa membuat Anda menangis. Namun kali ini tangis itu bukan lagi tangisan cengeng, tangisan akibat luapan emosi rendah. Ia kini adalah tangis kesadaran. Di sini tidak perlu muncul penyesalan. Sejauh kebiasaan suka menyesali diri berkepanjangan juga menjadi satu fenomena mental yang juga kita tangisi. Tangisan inilah yang akan menyentak Anda bak cemeti petir di tangan Sri Krishna. Ia membuat Anda bangkit untuk berjuang, bangkit untuk berperang, bangkit untuk menyongsong masa depan dengan gagah berani. Kini Anda merasa seakan-akan memperoleh semangat baru, daya juang baru, dan energi baru dari dalam. Batin telah merecharging dirinya sendiri bersamaan dengan terbitnya mentari kesadaran. Anda boleh jadi tampak sama bersemangatnya, sama bergairahnya seperti dulu. Namun kini ada satu perbedaan mendasar dibanding sebelumnya. Kini Anda ditemani oleh kesadaran, bukan lagi kebodohan. 51. Menuju universalitas. Tanpa mengenal batin Anda sendiri, Anda tak mungkin bisa memanfaatkannya secara optimal. Anda memang harus mengenalnya dulu sebelum Anda benar-benar mengembangkannya untuk bisa memanfaatkan kekuatannya. Batin yang telah dikembangkan adalah batin yang meluas, yang telah menyingkirkan sekat-sekat yang membatasinya. Batin yang telah mengembang adalah batin yang lapang, yang leluasa, yang bebas, yang tak lagi terbatasi pun berkehendak membatasi. Dan hanya apabila batin Anda telah sedemikian berkembangnya lah, baru Anda berkompeten untuk berbicara masalah universalitas. Sebelum itu, bahkan makna yang sesungguhnya dari kata universal itu sendiri belum sepenuhnya mampu dipahami. 52. Pengembangan intuisi. Intuisi dikembangkan lewat meditasi. Bahkan mereka yang terpelajar pun seringkali mengelirukannya dengan naluri. Kendati mereka sama-sama fenomena batin yang juga sama-sama kita bawa bersama dengan kelahiran berjasad manusia ini. Namun naluri merupakan sisa dari aspek kebinatangan kita. Seperti juga hawa nafsu, naluri mencirikan kebinatangan kita. Sebaliknya, intuisi yang dikembangkan lewat meditasi merupakan aspek kedewataan kita. Anda tidak bisa mengharapkan munculnya kedewataan sementara dengan enggan melepas, apalagi malah semakin mesra dengannya. Oleh karenanya, laku spiritual seperti tapa brata dilaksanakan oleh penekun atas dasar prinsip ini. Tapa brata mengikis kebinatangan Anda. Di dalam Weda-Weda dan Yoga Sastra, ia diposisikan sebagai laku pensucian batin, sebagai laku
peleburan dosa. 53. Mempertemukan Anda dengannya. Anda boleh saja mengatakan, saya bermeditasi untuk mencapai Tuhan, untuk menyatu dengan Tuhan. Itu bagus, sebuah ide yang perfect. Akan tetapi, sadarkah Anda bahwa Anda tidak bisa mencapai sesuatu yang tidak Anda ketahui, yang tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan itu? Kata mencapai seringkali dikonotasikan terhadap sesuatu yang di luar sana, bahkan boleh jadi yang amat sangat jauh di atas sana. Ini satu masalah besar lainnya bagi para pencari atau pendamba Tuhan. Kemana Anda akan mencarinya? Mungkinkah Anda mencari, apalagi menemukan sesuatu yang tak Anda ketahui sama sekali? Jangan gegabah, saudaraku. Jangan terlalu muluk-muluk dulu. Ketahuilah, kenalilah, pahamilah diri Anda sendiri dulu dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita akan dipertemukan dengan Tuhan. 54. Kemusnahan eksternalitas. Ketika Anda merasakan diri Anda benar-benar lebur menyatu dengan alam, bukan hanya sebagai bagian dari alam, namun alam ini sendiri, Anda ada tercerap dalam batin meditatif. Di sini, kata-kata kehilangan maknanya. Oleh karenanya lah, ia tidak Anda perlukan lagi. Di sini, Andalah ruang itu, waktu itu, kondisi juga kausalitas itu. Anda tidak lagi melihat semua itu sebagai yang di luar sana. Bahkan kata di luar pun menjadi kehilangan maknanya bagi Anda. Di sini tidak lagi ada eksternal maupun internal. Bila semuanya internal, apakah ada yang disebut eksternal? Pada saat yang bersamaan, apakah kata aku, kamu, dan dia masih punya makna sejauh mereka hanya rekaan dari batin yang terkondisi? Sekian dari saya. Untuk yang terakhir adalah bab ke-54, bab ke-55 sampai 108 akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf atas kekurangan saya. Sampai bertemu kembali.